Gua Gen Z dan gua bodoh. Mungkin ini terlalu berat, tapi coba kita bahas satu persatu dan gua akan mulai dari perspektif gua sebagai seorang Gen Z. Kalian anak-anak muda adalah harapan kita semua. Gua sebagai Gen Z merasa terlalu bergantung pada opini orang lain. Ya, gue merasa terlalu memikirkan apa yang orang lain pandang terhadap diri gue sendiri, dan ya itu berpengaruh besar untuk gue menjadi tidak percaya diri. Kalian pernah dengar gak sih generasi strawberry? Mungkin bagi kalian yang belum tahu, generasi strawberry ini adalah sebuah julukan yang dialamatkan untuk Gen Z. Sebuah julukan yang disematkan oleh generasi terdahulu untuk menggambarkan sebuah generasi yang seperti buah stroberi, eksotis namun mudah hancur apabila sedikit ditekan. Para generasi terdahulu itu menganggap kita tidak kuat dalam bersaing, di kompetisi, dan juga gampang menyerah dalam ketidakpastian. Apalagi kita juga tidak tahan banting bagi mereka. Kita hidup di dunia yang serba digital dan serba instan. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat manusia atau kita, atau diri gue sendiri deh, menjadi tergantung dengan keinstanan ini? Jawabannya adalah ya, karena gue gak sabaran. Gue terlalu menginginkan sesuatu yang gue inginkan itu datang lebih cepat. Gue pengen semuanya ada sekarang, tanpa harus menunggu dan tanpa harus berproses. Tentu terbiasa dengan kepuasan instan membuat kita sulit untuk mencapai proses yang panjang. Jika hasil tidak sesuai dengan harapan, maka kita tuh gampang menyerah dan tidak ada semangat. Tapi dengan hal itu, apakah dapat dikatakan Gen Z malas berproses? Banyak sebenarnya Gen Z di luar sana untuk mengutamakan hal-hal penting bagi mereka. Nah, hal ini lebih tepat dikatakan Gen Z tuh cerdas dalam memanfaatkan teknologi dan juga mencari cara lebih cepat. Fenomena fear of missing out atau FOMO, dimana tuh kita nggak mau ketinggalan tentang hal-hal yang viral, dan ya FOMO ini udah nggak asing lagi kan di kuping kita sebagai anak-anak Gen Z. Paparan terus-menerus mengenai kehidupan orang lain di sosial media, mau itu TikTok, Instagram, atau apapun bentuknya, itu menjadi sebuah tuntutan untuk kita harus mengikuti tren yang ada. Pokoknya ya jangan sampai ketinggalan deh. Kebiasaan ini akan berdampak negatif jika tidak dikondisikan dengan baik. Pertama, kita tidak akan merasa cukup baik dan berhasil. Kedua, kita menjadi impulsif. Ketiga, kita akan mudah terkena gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau gangguan kesehatan lainnya. Maka dari itu, kita, Gen Z nih harus mengontrol konsumsi media sosial, lebih fokus pada kehidupan nyata, dan juga tidak membandingkan diri kita pada orang lain. Kebahagiaan sejati bukan berasal dari selalu mengikuti sebuah tren, tapi dari bagaimana kita menjalani hidup dengan cara yang autentik dan lebih bermakna. Viral itu candu. Menjadi viral sudah seperti kewajiban yang perlu kita capai. Kita menjadi perlu mendapatkan atensi dari teman-teman melalui like, komentar, share, dan yaitu memicu ketergantungan dalam diri kita. Kita jadi pengen terus up konten yang relevan dan supaya dapat pengakuan dari teman-teman kita. Tekanan-tekanan ini yang harus menjadi perhatian. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita siap dengan segala konsekuensi yang ada? Pengakuan yang berlebihan ini akan menyebabkan stres, cemas, atau gangguan kesehatan lainnya. Kita tuh bisa merasa rendah diri jika diri kita mengunggah konten tidak ada respon yang diharapkan. Kembali lagi, itu cuma asumsi. Segala bentuk stigma buruk yang dilekatkan kepada kita, mulai dari kita itu tidak sabar dengan proses, terus kita juga terlalu bergantung kepada teknologi, dan yang terakhir kita tuh terlalu mudah untuk mengikuti sebuah tren tanpa mempertimbangkan kualitas. Semua itu
mari kita jadikan sebuah evaluasi diri. Gen Z adalah generasi yang kreatif, adaptif, dan juga kritis terhadap perubahan zaman. Kita tuh tumbuh di era digital yang serba cepat, di mana tantangan sosial dan tekanan sosial itu lebih kompleks dibandingkan generasi yang sebelumnya. Yang terbaik adalah bagaimana gua dan kita, seorang Gen Z, itu menyeimbangkan pola pikir instan dengan kesabaran, disiplin, dan pola pikir yang kritis.